Shalom, shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa dengan Allah yang baik, Allah yang sangat mengasihi kita. Di dunia kita bisa diabaikan, kita bisa di-reject sama banyak orang. Tapi luar biasanya di hadapan Tuhan kita berarti. Kita berharga. Saking berharganya kita, dia mau mati buat kita. Saking indah, bukan indah kita kotor, tapi Tuhan angkat kita supaya kita menjadi bersih seperti Dia bersih. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sama-sama berbagi firman Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus. Tidak semua orang percaya, simak ya, tidak semua orang percaya sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus. Ini bahaya. Kenapa? Karena kalau tidak tinggal di dalam Yesus, berarti kita tinggal di mana? Yohanes, kita baca Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan ke-8. Mulai dari ayat 1 sampai 8 deh. Mulai dari ayat 1 sampai ke-8. Saya minta saudara simak baik-baik perkataan demi perkataan. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Saya yakin 100% anak sekolah minggu pun udah tahu firman ini. Tapi hari ini kita akan belajar sesuatu yang lebih dalam. Apa artinya tinggal di dalam Yesus? Oke. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ya, dia pokok anggur, Bapakku pengusahanya. Ayat 2. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Oke, terus kita baca dulu sampai selesai, nanti kita akan break ayat demi ayat. Terus Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Lihat ya, firman membersihkan. Terus lanjutkan. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku Saudara, di dalam saya kamu. minta saudara hitung kata tinggal, kata tinggal mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat ke-8 ada berapa kata tinggal. Terus Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oke, terus ayat 5. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Udah berapa? Terus Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Terus 7. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Oke, 8. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ada berapa kata tinggal? 7? 7 atau 6? 7. Siapa yang bilang 6? Salibkan dia. Ada 7 kata tinggal yang berarti penting sekali tinggal di dalam Yesus. Penting sekali kata tinggal ini. Saudaraku, kita bahas perikop ini supaya kita dapat intisarinya dan kita belajar mengerti maknanya lebih dalam lagi.
Kita break ke ayat 1 dan 2. Ayat 2, langsung ke ayat 2. Ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia berbuah lebih banyak. Sekarang saya tanya sama saudara. Ranting itu ada untuk apa? Saya ulang. Jawab sama-sama. Ranting ada buat apa? Baca ya. Ranting ada untuk berbuah. Saya ulang. Ranting ada untuk berbuah. Jadi ranting ada untuk menghasilkan buah. Jika ranting tidak berbuah, buat apa? Saya ulang sekali lagi. Ranting ada untuk berbuah. Jika ranting tidak berbuah, apa gunanya? Gak ada gunanya. Konteks pengajaran ini tentang buah roh. Sama-sama kita lihat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sama-sama kita lihat ya buah roh itu. Buah roh. Saya tanya dulu sama saudara, buah roh ada berapa sih? Buah roh ada? Buah roh ada 1. Karakternya ada 9. Kalau kita bilang buah roh itu ada 9, berarti kalau salah satu enggak ada, enggak masalah. Buah roh itu satu kesatuan dengan 9 karakter. Yang di dalam buah ini baru dikatakan buah yang utuh atau komplit ketika semua karakter ini ada di dalam buah itu. Bisa ngerti gak sih? Bisa ya? Jadi kalau di buah ini kekurangan satu karakter, buah ini cacat. Buah ini gak manis. Buah ini gak bisa dinikmatin. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada buah kekurangan satu karakter, buah ini cacat, tidak bisa dinikmatin. Gak bisa dinikmatin. Dengan cara apapun, buah ini tidak bisa dinikmati. Konteks pengajaran ini tentang buah roh. Ya, baca Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Ada 9 karakter dari buah roh. Saya ulang, ada 9 karakter dari buah roh dengan satu namanya buah roh. Terus? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Terus? Galatia 5 ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Enggak ada hukum yang bisa tentang hal ini. Lihat ya. Saudara punya kasih. Saudara punya kesabaran. Saudara punya kelemah lembutan, tapi saudara nggak punya penguasaan diri. Jebol semuanya. Satu aja nggak ada, hilang semuanya. Misalnya saudara boleh punya kasih sedemikian rupa, saudara mempunyai kasih yang hebat sama semua orang. Tapi begitu saudara dilukai, kesabaran saudara hilang, kasih saudara hilang, penguasaan diri saudara hilang, semua buah itu karakternya hilang dari saudara. Dan buah ini tidak bisa dinikmatin lagi. Busuk. Bisa paham gak sampai sini? Bisa ya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Satu nggak ada, nggak komplit. Dan engkau cacat rohani.
Nggak enak dengarnya nih. Saya ulang ya. Satu nggak ada, nggak komplit, dan engkau cacat rohani. Jumat kemarin saya bilang sama Karen, tahu nggak? Saya bilang gini, Ker, saya kepengen punya domba yang nggak sakit otaknya, sehat semuanya. Berapa banyak domba-domba sekarang geger otak? Bener, domba geger otak. Kenapa? Tahu firman, tapi abaikan firman. Itu domba geger otak. Tahu dia harus berdamai, tapi dia tidak mau berdamai. Saya bilang itu domba geger otak. Domba amnesia. Dia tahu kebenaran, dia harus sabar satu dengan yang lain. Tapi dia tidak memilih untuk sabar. Ini domba geger otak. Marah-marah, kerjaannya marah. Dia tahu harus sabar, tapi dia memilih marah. Ini domba geger otak. Sorry ya, maaf ya, saya bilang, saya punya satu beban di sini. Saya punya domba-domba yang sehat dan tidak sakit. Tuhan mempercayakan saya biar dengan cara apapun, kita perbaikin otaknya dulu. Kita perbaikin dulu pola pikirnya. Konteks pengajaran ini tentang buah roh. Buah roh itu menarik banyak orang datang ke Tuhan. Saya ulang ya. Buah roh pasti menarik banyak orang untuk datang ke Tuhan. Setelah itu membuat orang tinggal di dalam Tuhan. Saya ulang. Setelah itu membuat orang tinggal di dalam Tuhan. Di sini kita menghasilkan buah bagi kerajaannya. Kita menghasilkan buah bagi kerajaannya. Ini yang namanya buah roh. Tahu enggak saudara, ranting yang tidak ada buah, itu cuma mengganggu aja. Ngerti enggak? Saya tanya sama saudara, ranting bukan? Ranting bukan? Ada buahnya enggak? Ada buah enggak? Buahnya komplit enggak? Saya ulang, saudara ranting berbuah enggak? Buahnya utuh enggak? Ayo nih. Ini saya mengajak saudara untuk bangkit. Saya ulang sekali lagi. Saudara ranting berbuah enggak? Utuh enggak? Bilang harus utuh. Bilang harus utuh. Ranting yang tidak ada buahnya itu mengganggu. Saudara perhatiin ya. Kalau ada orang-orang di sekitar kita yang tidak berbuah, itu pasti kerjaannya cuman mengganggu saja. Amin enggak? Bilang ke kiri kanan, saya berbuah. Bilang ke kiri kanan, saya berbuah. Kalau saudara bilang ke kiri kanan saya berbuah, saudara nggak boleh ganggu orang-orang di sekitar. Ganggu gimana? Ngejelekin, ngomongin orang. Itu salah satu ciri buahmu busuk.
Masih bisa terima sampai sini? Masih bisa terima sampai sini? Oke. Buah roh itu satu, tapi karakternya 9. Contoh. Sini Bel. Sini Bel. Nih lihat. Saudara bisa lihat Bella. Saudara kasih 9 ciri-ciri Bella. Kasih 9 ciri dari Bella. Apa yang paling menyolok? Perempuan, betul. Itu yang paling menyolok, perempuan dulu. Terus kedua, rambutnya panjang. Wah, kalau nggak ada rambutnya namanya Pak Heri. Bukan Bella. Ini ada 9 ciri dari Bella. Satu nggak ada, kita bilang, wah itu bukan Bella. Bella yang saya tahu itu nggak pakai kacamata. Tapi kalau Bella pakai kacamata, dia bela-belaan. Silakan duduk. Bisa paham enggak? Saudara lihat saya. Saudara sebut 9 ciri dari saya. Ciri pertama, laki-laki jangan gendut dulu. Laki-laki dulu. Bukan gendut dulu, laki-laki dulu. Laki-laki gendut, boleh gendut lah, terserah. Pipi tembem, oke gak apa-apa. Kacamata kadang-kadang. Hidung pesek. Hah? Saya dulu sampai mikir loh. Ini cuman joke aja ya. Saya mikir gini. Saya ngelihat orang bule hidungnya mancung-mancung. Saya sampai begini. Saya bilang, gimana napasnya ya? Dari kecil saya sampai mikirin gimana napasnya, hidungnya mancung gini, lubangnya kecil, napasnya susah. Ini kita lihat ya. Yudi, saya ngelihat Yudi, ini ciri-cirinya begini. Kalau satu meleset, saya bilang itu bukan Yudi. Saudara paham nggak? Paham sampai sini ya? Satu meleset, bukan buah roh. Buah roh itu satu, karakter 9. Kalau buah roh itu 9, satu meleset, nggak masalah. Tapi karena buah roh itu satu, dengan 9 karakter, nggak boleh ada yang meleset. Lihat ya, 9 karakter ini sebagai satu kesatuan. Kalau satu nggak ada, nggak bisa. Semua harus komplit. Buah dibuktikan saat kita berjumpa dengan Tuhan. Dan buah itu bisa dinikmati atau tidak. Saya ulang sekali lagi, buah itu bisa dilihat ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Saya cuman pikir gini, puncak dari kekristenan, puncak dari satu ibadah adalah firman. Ketika firman tidak ada, buat apa sebenarnya? Nih dengar ya. Saya berharap saudara bisa mengerti apa yang saya ngomong ini. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, ini percaya. Yang pertama ini percaya. Kedua, terus lanjutkan. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu
dan mengusir setan demi namamu, Ini karunia. Terus, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. ini karunia. Terus, 23. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku semua pembuat kejahatan. Sorry, maaf ya. Saya bilang gini, buah roh itu berbeda dengan karunia roh. Ya. Sekarang saudara lihat di situ. Itu buah roh atau karunia roh? Waktu dia bilang aku bernubuat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu. Itu karunia roh. Karunia roh itu bisa di-reject sama Tuhan. Saya ulang, karunia roh bisa di-reject sama Tuhan. Aku gak kenal kamu. Tapi buah roh, firman Tuhan bilang, tidak ada satu hukum pun yang bisa menentang itu. Buah roh, tidak ada satu hukum pun yang bisa menentang itu. Lihat ya, karunia roh itu untuk pekerjaan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, karunia roh itu untuk pekerjaan Tuhan. Tapi buah roh itu untuk penampilan Tuhan. Buah roh untuk penampilan Tuhan. Karunia roh untuk pekerjaan Tuhan. Buah roh itu jauh lebih bermakna daripada karunia roh. Saudara punya berbanyak karunia, saudara punya bara karunia, tapi saudara nggak punya buah, saudara pasti ditolak Tuhan. You boleh punya karunia hebat, penglihatan segala macam, saudara punya karunia mengusir setan, saudara punya karunia membangkitkan orang mati, silakan. Tapi jika nggak ada buah, Tuhan bilang, gua nggak bisa nikmatin lo. Jadi buah ini adalah untuk kenikmatan Tuhan. Buah untuk kenikmatan Tuhan. Karunia untuk pekerjaan Tuhan. Saudara bisa ngerti gak sih? Bisa. Kenapa saya bilang firman penting? Kenapa saya bilang firman penting? Karena firman untuk menghasilkan buah. Saudara dengar firman, saudara dibersihin sedikit-sedikit. Saya ulang ya, sekali lagi ya. Buah roh itu berbeda dengan karunia roh. Karunia roh itu untuk pekerjaan Tuhan. Buah roh itu untuk dinikmatin Tuhan, penampilan Tuhan. Contohnya, saya bekerja misalnya, saya bekerja. Atasan saya minta ini, itu. Waduh, saya bisa kerjain semuanya. Itu karunia roh. Tapi kalau karakter saya buruk, saya nggak merepresentatif perusahaan, tidak mewakili perusahaan, saya akan ditendang juga sama bos saya. Walaupun saya punya keahlian sedemikian rupa. Kenapa? Begitu saya datang ke perusahaan lain, mewakili perusahaan saya bikin ulah di sana. Kenapa? Ada karakter-karakter saya yang buruk, saya pasti ditendang sama bos saya. Kenapa? Karena saya tidak mewakili perusahaan saya. Bisa ngerti gak sih? Saya bekerja misalnya di perusahaan A. Bos saya bilang, lu ke perusahaan ini. Oke, karena lu punya talenta luar biasa, lu ke perusahaan ini. Oke, saya ke perusahaan itu. Tapi di sana saya bikin ulah. Bikin masalah saya di sana. Saya ngamuk-ngamuk, saya bikin ulah sedemikian rupa. Nah, lihat ya. Bos saya pasti malu luar biasa. Walaupun lu punya talenta luar biasa, lu punya keahlian, bos saya tetap tidak mau pakai saya. Kenapa? Karena saya tidak punya buah. Makanya saya ulang sekali lagi, karunia roh itu untuk pekerjaan Tuhan. Tapi buah roh untuk dinikmati Tuhan. Penting mana?
Penting mana? Saya ulang ya, karunia roh itu bisa di-reject sama Tuhan. Gua gak kenal lu. Tapi buah roh, satu hukum pun gak bisa nentang. Satu hukum pun gak bisa nentang. Sekarang saudara lihat ayat 7 dan 8. Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Oke. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ini kalimat apa? Saya tanya, ini kalimat apa? Ini kalimat apa? Ini kalimat tantangan. Tantangan, Tuhan nantang gini. Kamu di dalam aku di dalam kamu. Minta apa aja, gua kasih. Nantang, Tuhan seakan-akan menantang. Tuhan sedang menantang. Kalau kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu minta apa saja aku kasih. Jika Allah tidak nyata, Allah pasti tidak bisa jawab doa. Karena Allah nyata, Dia bisa kita andalkan. Jika Allah tidak nyata, tidak mungkin Dia berani tantang kita. Berdusta Dia. Dia nyata, Dia berani menantang kita. Tapi sayangnya ini adalah tantangan bersyarat. Ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Oke. Bapa akan dipermuliakan. Dengan apa? Dengan menjawab doa-doamu. Ini tantangan bersyarat, perkara tinggal di dalam Tuhan, jadi suatu perkara yang luar biasa. Tinggal di dalam Dia adalah mengerti Dia, memahami Dia. Terkadang untuk mematikan ego kita, Dia nggak beri apa yang kita mau. Tapi Dia beri apa yang baik buat kita. Kita selalu minta keinginan kita, tapi Dia tahu kebutuhan kita. Saudara perhatiin satu kisah luar biasa, yaitu Kaleb. Kaleb minta pegunungan di selatan Yerusalem. Dapat gak dia? Dia gak dapat. Justru Yosua berikan lembah Hebron. Yosua 14 ayat 12 sampai 14. Yosua 14 ayat 12 sampai 14. Yosua 14 ayat 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Kaleb bilang, beri aku pegunungan. Di sana banyak orang enak. Orang enak. Aku akan kalahin mereka semua. Dapat gak? Udah, 13. Mungkin kalau Kaleb dikasih pegunungan, dia mati di sana. 13. Ayat 13, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun, dan diberikannyalah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Dia nggak dapat pegunungan, justru dia dapat lembah. Terus, ayat 14.
Ayat 14, itulah sebabnya Hebron menjadi milik Hebron itu pusaka. lembah. Jadi gunung itu tinggi, Hebron itu lembah. Terus? Menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Karena ia telah tetap mengikuti Tuhan, Allah Israel dengan sepenuh hati. Saya tanya sama saudara, Kaleb kecewa nggak? Kaleb kecewa nggak? Kaleb nggak kecewa walaupun dia nggak dapet. Saya ulang, Kaleb tidak kecewa walaupun dia tidak dapat. Kenapa? Karena pada dasarnya dia tahu yang terbaik. Dari Tuhan itu yang terbaik. Kadang kita minta, Tuhan saya minta ini, Tuhan saya minta ini, Tuhan saya minta ini. Tuhan enggak beri. Tuhan saya minta, tapi kok malah dapatnya masalah. Saya lihat ya, itu yang terbaik dari Tuhan, itu aja. Kita minta, malah kita dapatnya masalah. Seperti Kaleb, dia minta, malah dia dapat lembah. Kenapa dia dapat lembah? Saya cuma bilang gini ya, untuk naik ke gunung Tuhan, dibutuhkan lembah dulu. Untuk bisa naik ke gunung Tuhan, tidak bisa tidak, saudara harus lewati lembah dulu. Kalau saudara bisa ngelewatin lembah, baru saudara bisa naik ke gunungnya. Jadi bukan berarti Tuhan gak pernah jawab doa saudara. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat saudara, itu aja. Bukan berarti Tuhan gak pernah jawab doa saudara. Kita bilang, Tuhan kok gak pernah jawab doa saya? Tuhan saya minta ini, Tuhan kasih ini. Tuhan saya minta ini, Tuhan kasih ini. Tuhan yang tahu yang terbaik buat saudara. Tuhan saya kepingin punya pasangan yang tinggi, hidungnya mancung, rambutnya lurus, dapatnya tinggi, dapatnya pendek, pesek, keriting. Mungkin Tuhan bilang, itu yang terbaik buat Muna. Kenapa? Karena kamu takut ketinggian. Apa bukannya gak ada memang. Saya tanya sama saudara, apa yang membuktikan kalau saudara murid? Saya ulang sekali lagi, apa yang membuktikan bahwa saudara murid? Coba lihat ayat 8. Apa yang membuktikan kalau saudara murid? Ini di ayat 8. Yohanes 15 ayatnya ke-8. Iya. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Iya. Yang membuktikan kau adalah murid ketika engkau berbuah banyak. Kalau engkau nggak berbuah, engkau belum murid. Apa arti tinggal di dalam Yesus? Tinggal di dalam Yesus yang pertama. Tinggal di dalam Yesus yang pertama. Artinya memiliki pemahaman yang stabil. Pemahaman yang stabil. Dekat, intim, tinggal bersama dengan Dia. Menyatu dengan Dia. Tidak pernah keluar. Itu yang pertama, tinggal di dalam Tuhan. Ingat ya saudara, kita nyatu sama Dia. Yesus itu bukan kos-kosan. Yesus ibarat rumah, kita datang kita tinggal. Bukan kos-kosan, di mana kita datang kita pergi, gak ada pamitan. Yesus itu bukan mall, di mana kita datang kita bisa ngelihat semua yang baik, semua yang enak, dan kita bisa beli apa aja. Setelah itu kita pulang, kita tinggalin. Kita datang ke Tuhan, kita minta semua yang baik buat kita. Saya bilang, Yesus bukan mall. Yesus bukan pasar swalayan. Tinggal di dalam Tuhan artinya memiliki pemahaman yang stabil, dekat, intim dengan Tuhan. Yesus bukan kos-kosan yang bisa seenaknya keluar masuk. Yesus bukan mall yang bisa dinikmati.
saat cari kesenangan aja. Begitu kita dapat kesenangan, kita lupa sama Tuhan. Tinggal di dalam artinya setia, komitmen. Saudara tinggal, setia, saudara komitmen. Itu baru saudara bisa berbuah banyak. Saudara tinggal, tidak komitmen. Waduh, sama aja saudara kos-kosan. Jika Anda belum berbuah roh, simak ya, jika Anda belum berbuah roh, jangan-jangan saudara masih menjadikan Tuhan kos-kosan. Saudara belum tinggal di sana. Datang pergi, datang pergi, datang pergi. Yang kedua, tinggal di dalam artinya memiliki hubungan yang konstan, terhubung. Hubungannya itu seperti apa? Hubungannya seperti apa? Hubungannya ada dua, hubungan luar, internal, eksternal, dan internal. Hubungan luar dan hubungan dalam. Contoh ya, contoh. Jika ada hubungan luar dan dalam dari pokok anggur itu, maka akan mengalir gizi dan nutrisi. Hubungan tergantung hubungan kita, hubungan yang di luar ini tergantung pada hubungan dalam. Kalau hubungan dalamnya yang di dalam ini nolak, yang di luar ranting pasti mati. Di luar rantingnya pasti mati kalau dalamnya nolak untuk terima nutrisi dari Tuhan. Simak ya, Anda bisa begitu sibuk dalam pelayanan. Tapi jika Anda tidak punya hubungan di dalam, Anda bisa begitu sibuk dalam pelayanan, tapi kalau Anda tidak punya hubungan di dalam, sorry, maaf. Pelayanan jadi kegiatan, bukan kerinduan. Pelayanan akan jadi kegiatan, bukan kerinduan. Saudara, ingat, saudara sudah nyantol sama Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara berbuah? Kalau saudara tergantung nyantol sama Tuhan. Tapi kalau saudara gak berbuah, jangan hubungan internalnya gak ada. Ngerti gak hubungan internal? Ya. Saya colokin listrik di sini. Saya colokin listrik di sini. Tapi kalau gak ada aliran listrik di sini, gak akan bisa nyala komponen-komponen ini. Gak akan satupun bisa nyala. Hubungan eksternal tidak membuktikan adanya hubungan internal. Tinggal di dalam artinya teguh hubungan internalnya. Suami istri contohnya, suami istri. Saya punya istri misalnya, ini hubungan eksternalnya kelihatan saya baik-baik. Saya baik-baik sepertinya di eksternal. Di internalnya tidak ada yang tahu. Tapi kita puji Tuhan kita baik-baik. Eksternal, internal kita baik-baik. Ini saya cuma kasih contoh. Banyak suami istri boleh pakai cincin, mengikat janji satu sama lain, di gereja berduaan, pegangan tangan. Begitu sampai rumah, pisah kamar. Sorry, maaf ya, maaf. Saya banyak melayani hamba Tuhan yang begini. Di gereja mereka bisa pegangan tangan. Begitu sampai rumah, mereka pisah kamar. Kenapa? Karena gak ada hubungan internal. Eksternalnya ditampakkan, internalnya gak ada. Suami istri bisa bersama. Bagaimana dengan hubungan internalnya? Jika hubungan internalnya sekarat, maka hubungan eksternalnya juga akan cepat atau lambat akan terlihat sekarat. Puji Tuhan kalau berlian sekarat itu mahal. Tapi kalau hubungan suami istri sekarat itu bahaya. Ya saya berharap ya di sini ya. Semua di sini baik-baiklah.
Oke? Saudara harus menjaga hubungan eksternal dan internal saudara dengan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, saudara harus menjaga hubungan eksternal dan internal saudara dengan Tuhan. Bisa bayangin, saudara bisa begitu antusias di gereja. Begitu di rumah, ambrol hubungan internalnya sama Tuhan, tidak ada. Saya bilang bahaya luar biasa. Bisa ngerti gak sih? Bisa ya? Tinggal di dalam, artinya punya relasi pribadi dengan dia. Punya relasi pribadi dengan dia. Tadi malam, Karen, Ibu Ida, Bu Esther, semua datang ke rumah untuk mencicipi jamuan. Jamuan malam. Pisang dua potong. Datang ke rumah saya. Ada satu pertanyaan yang jujur sangat menurut saya ini masalah yang dihadapi orang-orang percaya. Apa? Begitu saudara melipat tangan, itu pikiran lari kemana-mana. Pikirannya kemana-mana. Kita melipat tangan, pikiran udah di pekerjaan. Kita melipat tangan, pikiran udah kemana-mana. Saya bilang gini, gimana cara balikin semua pikiran ke sini? Gimana caranya? Penyembahan bisa. Kedua, kalau saudara mulai terganggu, terusik, mulai berlutut, atau saudara bangkit berdiri, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Begitu mulai lari-lari pikiran, duduk langsung berlutut aja. Atau saudara bangkit berdiri dan angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya berani ngomong gini kenapa? Karena saya praktekin. Gimana caranya kita mempunyai hubungan yang berkualitas dengan Tuhan? Saya berharap semua simak nih ya. Simak ya. Oke, anak kecilnya bisa tolong sebentar ya. Supaya yang besar-besar bisa dengar, bisa simak, konsentrasi. Oke, simak ya. Orang yang rohani membawa atmosfer rohani, bawa sukacita, damai sejahtera. Tapi orang yang duniawi pasti akan membawa atmosfer duniawi. Nggak usah ngomong lu rohani. Nggak usah ngomong lu rohani. Kalau kamu datang kemana-mana, engkau bawa gosip. Amin gak? Amin gak? Datang kemana-mana lu ngomongin orang. Artinya apa? Lu udah bawa atmosfer surgawi, tapi lu bawa atmosfer duniawi. Orang yang rohani membawa atmosfer rohani, bawa sukacita, damai sejahtera. Tapi orang duniawi bawa atmosfer duniawi. Secara badani kita hidup di dunia, tapi secara rohani sebenarnya kita sudah lepas dari dunia. Dari sistem yang ada di dunia. Tuhan maunya begitu. Untuk bisa dekat dengan Tuhan dibutuhkan komunikasi. Untuk bisa dekat dengan Tuhan dibutuhkan komunikasi. Saya ditugaskan misalnya ke Jerman. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, saya harus belajar bahasa Jerman. Minimal saya belajar dulu Ili Bedi. Ili Bedi. Ili Bedi tahu? Itu. Belajar dulu bahasa Jerman. Pertama, komunikasi supaya saya bisa berkomunikasi. Nih lihat ya, berapa banyak orang Kristen hari ini duduk sama-sama tapi nggak saling ngomong. Berapa banyak orang Kristen hari ini seperti itu? Duduk sama-sama tapi nggak ada yang saling mau ngomong.
Bisa nggak saudara bayangin apa yang saya ngomong ini? Ya, komunikasi masalah apa? Masalah apa? Masalah bahasa? Enggak. You berkomunikasi sama Tuhan, masalahnya masalah apa? Kalau kamu nggak bisa komunikasi sama Tuhan, masalahnya masalah apa? Masalah bahasa. Waduh Pak, tuh saya nggak bisa berbahasa roh. Nggak bisa saya. Nggak bisa saya. Bahasanya, masalahnya itu bukan bahasa. Masalahnya di apa? Keinginan kita nggak ada. Saya duduk nih, misalnya sebelah Jane. Saya duduk sebelah Jane. Kalau saya nggak deket, saya nggak mau ngomong sama dia. Ya, saya nggak mungkin duduk di angkot sebelah saya. Saya bilang, Pak, saya tuh, waduh Pak, saya nih pakai celana nomor 38. Saya langsung buka semuanya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita akan buka dulu. Aduh Pak, panas ya di sini ya. Misalnya gitu. Itu buka omongan. Nah kita sama Tuhan bukan masalah bahasa, masalah keinginan kita mau bergaul atau enggak. Saudara pun sama orang-orang di sekitar, itu bukan masalah bahasa. Masalahnya apa? Enggak ada keinginan untuk bergaul, gitu aja. Betul gak sih? Misalnya, saya ditugaskan Tuhan ke satu daerah. Saya harus belajar cara saya berkomunikasi dengan orang itu. Apa masalah yang pertama kedekatan kita sama Tuhan? Bahasa? Bukan. Tapi keinginan kita. Tuhan nggak bisa jamah kita kalau kita males dekat sama dia. Saudara males ibadah, saudara nggak punya kerinduan, hilang semua kerinduan saudara. Saya jamin saudara nggak punya hubungan internal sama Tuhan. Ya, saudara nggak punya hubungan sama Tuhan. Baik, siap dengar ya, siap-siap kau dituai sama kegelapan. Siap-siap aja dituai sama kegelapan. Tuhan mau kita punya hubungan spesial sama dia. Khusus hubungan 1-1 sama dia. Kita punya kerinduan sama dia. Kita punya rasa sungkan, malu sama dia. Kita punya rasa hormat sama dia. Saudara, saya harap saudara bisa ngerti apa yang saya ngomong. Karena ini saya banyak kasih contoh ke saudara. Yudi duduk di sebelah Catherine misalnya. Kenapa nggak ngobrol satu sama lain? Misalnya, jangan di sini, jangan sekarang. Kenapa nggak ngobrol satu sama lain? Karena enggan. Nggak punya keinginan. Nah begitu pun kita sama Tuhan. Kalau kita enggan, nggak punya keinginan, nggak bisa. Oke, sampai sini ngerti? Semua kembali kepada pengenalan kita. Orang duduk di samping belum tentu ngobrol kok. Orang simak ya. Ini saya ngomong dari segi sosial nih, dari segi sosial. Orang yang nggak bisa bergaul atau nggak mau bergaul sama orang-orang di sekitar, saya bilang orang itu sebenarnya nggak puas sama diri sendiri. Nggak puas dia sama dirinya sendiri. Orang yang nggak bisa bergaul adalah orang yang tidak mengenal dirinya sendiri. Dia seakan-akan lebih mengenal orang lain daripada dirinya sendiri. Dia begini, gue malas ngobrol sama dia. Dia begini. Sebenarnya dia nggak kenal dirinya sendiri.
dia paling tidak mengenal dirinya sendiri. Dan orang yang tidak mengenal dirinya sendiri tidak bisa bergaul. Saya jamin tidak bisa bergaul. Bukannya orang kenal yang mau bergaul, tapi orang punya keinginan untuk bergaul. Bahayanya apa? Tidak punya hubungan internal. Bahaya yang tidak punya hubungan internal. Yang pertama, saudara gampang sekali kecewa sama Tuhan. Mudah sekali kecewa sama Tuhan. Contoh Ayub, dia gak punya hubungan internal. Kecewa dia sama Tuhan. Kedua, saudara gak punya hubungan internal. Gampang sekali disesatin. Gampang sekali saudara disesatin. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Disesatin itu ada 2 ya. Disesatin itu ada 2. Makanya saya bilang, you belajar memisahkan roh sama jiwa. You belajar memisahkan roh sama jiwa. Disesatkan itu ada 2. Disesatin itu ada 2. Yang pertama disesatin dengan pengajaran. Yang kedua, disesatin sama karunia. Saudara lagi doa, saya melihat ini, saya melihat ini, saya melihat ini, saya melihat ini. 2, penyesatan. Firman dan karunia. You gak punya firman, karunia you berantakan gitu aja. Saya ulang ya. You gak punya firman, karunia you berantakan. Gampang sekali sesat. Ya. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Iya. Jangan mau disesatkan dengan cara bagaimanapun. Dengan firman dan dengan karunia. Makanya saya bilang, saya tidak percaya kalau orang punya karunia hebat tapi firmannya ambrol. Nggak punya dasarnya, nggak ada. Lu mau ngomong karunia sebagus apapun, kalau you meremehkan firman, saya bilang hancur tuh karunia. Benar. Nggak apa-apa ya, dengar aja baik-baik. Ya, percaya deh, saudara berakar di dalam firman, karunia you akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bagaimana tinggal? Ayat 7, 15 ayat 7. Bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan? Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagaimana saudara tinggal di dalam Tuhan? Firman. Ada satu buku yang gak bakal bisa habis saudara baca sampai saudara mati. Saya ulang, ada satu buku yang tidak bakal habis saudara baca sampai saudara mati. Apa namanya? Alkitab. Gak bakal habis saudara baca sampai saudara mati. Dia akan terus memberikan pengetahuan-pengetahuan yang berbeda hari demi hari. Amin. Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Lihat, kalau saudara punya hubungan internal, saudara pasti akan mengerti apa yang Tuhan mau saudara mengerti. Firman Allah adalah bukan buku sekolah yang harus dipahami secara intelektual saja. Simak ya, firman Allah bukan buku sekolah yang harus dipahami secara intelektual, tapi buku rohani yang harus dipahami lewat sekolah Roh Kudus. Sekolah Roh Kudus. Saya sampai bilang sama teman-teman tadi malam, saya bilang gini,
Waduh, banyak tinggal di dalam hadirat Tuhan, banyak dibuka sama Tuhan hal-hal yang nggak pernah kita pikirin. Banyak diem aja di dalam hadirat Tuhan, saudara akan ngelihat terbuka semua apa yang tidak pernah kita pikirin. Belajar di sekolah-sekolah itu cuma menambah intelektual, tapi sekolah Roh Kudus akan membuka semua cacat celah kita dan mengubah hidup kita menjadi manusia yang berbeda. Bahkan kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Lewat firman Allah berbicara. Lewat firman Allah berbicara. Roh Kudus akan ingatkan kita lewat firman juga. Yohanes 16 ayat 13, gak usah dibuka, dicatat aja. Dan Yesaya 65 ayat 24, lewat firman Allah berbicara. Dan lewat doa Allah juga berbicara. Lewat doa Allah juga berbicara dengan kita. Seperti Dia ingin kita dekat sama Dia, Dia juga ingin kita dengar Dia. Ingat tadi malam saya kasih quote, isinya apa? Kita punya kerinduan sama Tuhan, betul nggak? Tuhan punya kerinduan jauh lebih besar untuk dekat sama saudara. Jauh lebih besar, dan itu yang kita nggak pernah sadarin. Bisa ngerti nggak? Saudara punya kerinduan yang begitu besar sama Tuhan, tapi saudara nggak sadar Tuhan punya kerinduan lebih besar lagi untuk dekat sama saudara. Tuhan, saudara ingin dengar suara Tuhan, tapi luar biasanya Tuhan lebih ingin saudara dengar Dia lewat kebenarannya, firman-Nya. Setelah firman Tuhan mengingatkan saudara, saudara mengalami perubahan demi perubahan. Di situ baru namanya ranting yang tertanam ini, itu bisa berbuah. Saudara lihat ya, saya punya pokok anggur, ini ranting, saya kasih lem. Saya kasih lem, misalnya lem ibon, saya lem. Nempel gak? Nempel. Berbuah gak? Gak bakal berbuah. Saya cangkok, berbuah gak? Bisa berbuah, bisa tidak. Nah kita nih cangkokan, kita cangkokan, bisa berbuah gak? Bisa, bisa tidak juga. Tergantung dari apa? Nolak gak kita sama firman Tuhan? Firman Tuhan bilang, kalau kamu dengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Dengar firman Tuhan, siap untuk diubah. Belajar kebenaran, saudara tinggal di dalam Dia, nyatu dengan Dia, nyantol dengan Dia. Baru saudara ngalamin terobosan dari Tuhan, pengubahan dari Tuhan yang luar biasa. Saudara akan ngalamin gimana caranya Tuhan menerobos hidup saudara. Saya bilang penting sekali saudara punya hubungan eksternal dan internal. Bukan hanya tertanam, bukan hanya jadi satu, tapi saudara harus membuka hati supaya Dia mengalir dalam saudara lewat firman-Nya. Tinggal di dalam Tuhan. Amin. Kenapa saya ngotot sama firman? Karena Tuhan bilang, waktu saya berdoa, Tuhan, saya rindu Tuhan, domba-domba yang Tuhan percayakan buat saya, untuk dibimbing. Tuhan bilang, Tuhan saya rindu domba-domba ini otaknya sehat. Saya bilang gitu. Tuhan bilang, hanya firman yang bisa menyembuhkan. Kenapa saya ngotot sama firman? Karena hanya firman yang bisa menyembuhkan saudara. Saya tidak ada maksud jahat sama saudara, tidak ada. Saya cuma mau saudara sehat rohani aja. Itu aja, tidak ada yang lain. Kalau saya tidak peduli sama saudara, mungkin saya nggak pusing. Biarin aja lu masuk neraka, tidak apa-apa. Tidak, tapi saya tidak mau seorang pun di tempat ini terhilang. Betul. Saya tidak mau ada satu orang pun di tempat ini
binasa. Nggak mau. Saya mau semua di sini dipermuliakan bersama Tuhan. Selamat semuanya. Makanya saya bilang, karunia roh itu pekerjaan Tuhan. Buah roh itu untuk dinikmatin Tuhan. Karunia roh itu bisa ditolak Tuhan. Tapi buah roh, satu hukum pun gak bisa nyangkal itu. Amin. Tuhan berkati saudara.